akan menjelaskan tentang pengertian dari behavioral theory atau teori perilaku yang kelompok kami pilih. Teori behavioral adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh dua universitas ternama dan terkenal, yaitu Ohio State University dan University of Michigan, di mana teori ini mempertimbangkan dua kategori dan dimensi, yaitu initiating struktur atau struktur awal dan consideration atau pertimbangan. Jadi, teori perilaku ini merupakan teori kepemimpinan yang digunakan untuk mengetahui apakah yang dilakukan para pemimpin itu sudah efektif dan apakah berbagai jenis perilaku pemimpin itu sudah bisa membuat para karyawannya bekerja secara efektif pula. Sudah dikatakan di awal bahwa teori perilaku ini mempertimbangkan dua dimensi, yaitu initiating struktur dan consideration. Dan pengertian dari initiating struktur dapat diartikan dengan sejauh mana seorang pemimpin cenderung mendefinisikan dan menyusun perannya dan peran karyawan dalam pencapaian tujuan. Ini termasuk perilaku yang mencoba mengatur pekerjaan, hubungan kerja, dan tujuan. Seorang pemimpin yang tinggi dalam memulai struktur awalnya adalah seseorang pemimpin yang memberikan tugas tertentu kepada karyawan, menetapkan standar kinerja yang pasti, dan menekankan tenggat waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa initiating struktur ini adalah perilaku pemimpin yang benar-benar sesuai dan berprioritas pada role, aturan awal, ketetapan awal, dan tujuan di suatu perusahaan tertentu. Jika consideration yaitu sejauh mana karakteristik hubungan kerja antara pemimpin dengan karyawan yang terdiri dari rasa saling percaya, menghormati ide karyawan, dan menghargai perasaan mereka. Seseorang pemimpin yang penuh pertimbangan membantu karyawan dengan masalah pribadi, ramah dan mudah didekati, memperlakukan semua karyawan dengan setara, dan mengungkapkan penghargaan dan dukungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa consideration ini adalah perilaku pemimpin yang lebih mengedepankan perasaan karyawannya, di mana pemimpin ini lebih kepada hubungan baik dan pertemanan dengan karyawannya. Gambar di samping ini adalah model dari teori behavioral dari dua universitas ternama, yaitu Ohio State University dan University of Michigan, yang digolongkan menjadi 4 model, seperti yang kita bisa lihat di samping. Yang pertama yaitu high structure and low consideration, yang dapat diartikan jika suatu pemimpin di suatu perusahaan atau organisasi lebih mengutamakan struktur, role, dan tujuan awalnya dibandingkan dengan mengutamakan hubungan baik dengan karyawannya. Yang kedua yaitu high structure and high consideration, yang dapat diartikan bahwa pemimpin di suatu perusahaan atau organisasi sama-sama mengutamakan struktur, role, dan aturan awalnya, dan juga masih mengutamakan hubungan baik dengan karyawannya. Yang ketiga yaitu high consideration and low structure, yang dapat diartikan bahwa pemimpin di suatu perusahaan lebih mengutamakan hubungan baik dengan karyawannya. Dan yang terakhir yaitu low consideration and low structure, yang mana pemimpin rendah dalam struktur awal, tujuan, dan aturan awalnya, dan juga rendah hubungan baik dengan karyawannya. Umumnya hal ini jarang terjadi karena tidak maksimal di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Setiap negara selalu ada perbedaan dalam segi politiknya maupun budayanya, tidak terkecuali juga dalam hal kepemimpinannya di setiap perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasinya. Pada gambar di atas, tertera nama sebagian negara maju di dunia beserta warna kode model behavioral teorinya. Ada negara Amerika Serikat dan juga Prancis yang memiliki warna yang sama karena memiliki gaya kepemimpinan yang sama. Tetapi juga ada Brazil dan Cina yang memiliki warna yang berbeda karena mereka menganut dan melaksanakan gaya kepemimpinan yang berbeda. Dari gambar di atas, hanya perumpamaan saja sebagian negara-negara adikuasa dunia dengan sistem dan model kepemimpinannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teori perilaku atau behavioral theory ini bisa berbeda-beda dilakukan di dalam antar organisasi satu dengan yang lain, antar perusahaan satu dengan yang lain, atau bahkan antar negara satu dengan negara lain seperti pada perumpamaan di atas. Dengan adanya perbedaan, tentu saja jika kita sebagai pemimpin ketika dipindahkan untuk memimpin di suatu organisasi lain atau perusahaan lain, kita harus bisa menyesuaikan model perilaku yang biasa dilakukan dari organisasi atau perusahaan tersebut agar sejalan dengan para anggota atau karyawan lain demi bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Karena itu, pemimpin yang efektif itu adalah pemimpin yang sejalan dengan pemikiran, ide, ataupun perilaku dengan para karyawannya.